Salam sejahtera bagi kita semua. Pada materi hari ini kita akan bahas eksplorasi permukaan. Jadi kita melakukan kegiatan eksplorasi di permukaan, yaitu pada tracing fluid, parutan, dan suhu uji. Dari tracing fluid, parutan, dan suhu uji. Nah, pengertian daripada fluid, ya, Anda lihat di sini digambar bahwa fluid itu adalah fragmen atau pecahan-pecahan atau potongan-potongan dari biji yang rapuh dan tererosi. Jadi ada biji yang tersingkap di permukaan, mengalami proses pelapukan, kemudian mengalami proses erosi, tertransportasi. Nah, itu disebabkan oleh adanya gaya gravitasi ataupun ada aliran air. Maka potongan-potongan ini atau fluid ini tertransportasi ke tempat yang lebih rendah, sampai akhirnya kemungkinan ke sungai atau bahkan sampai ke arah hilir. Nah, fluid ini biasanya banyak kita temukan, ya, kalau kita melakukan runutan, ya, itu biasanya banyak terdapat pada aliran sungai, terdapat pada. Itulah pengertian daripada fluid. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, jadi fluid itu dan merupakan fragmen atau pecahan-pecahan. Nah, ini ya, sketsanya kalau kita lihat bahwa ini ada urat, ya, ada urat yang mengandung biji, kemudian dia tersingkap di permukaan, ya, tersingkap di permukaan. Nah, karena ada proses pelapukan, ya, baik itu disebabkan karena pelapukan fisik maupun kimiawi, pelapukan karena ada perbedaan suhu pada saat siang dan malam, sehingga biji yang tersingkap di permukaan akan terjadi kelemahan ikatan antara mineral satu dengan mineral lain. Kemudian ada oksidasi karena ada air, yaitu air hujan atau air permukaan, ya, sehingga singkapan daripada biji dia akan melalui proses pelapukan. Ya. Kemudian dia rapuh. Nah, karena ada di media transportasinya, yaitu bisa karena perbedaan tinggi menyebabkan ada gravitasi, bisa juga karena ada aliran air, ya, aliran air. Nah, sehingga potongan-potongan ini dari pelapukan ini yang menjadi fluid, ya, akan terbawa ke daerah yang lebih rendah, maka terkonsentrasi, nah, bahkan sampai ke sungai. Nah, bahkan sampai ke sungai. Nah, ini yang kita sebut sebagai fragmen batuan
termineralisasi batuan atau fragmen-fragmen dari batuan yang melalui proses termineralisasi yang tertransformasi sampai ke sungai yang kita sebut sebagai belum. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan sketsa konseptual pengerjaan metode tracing. Metode pengerjaan tracing fluid dengan menggunakan penjejakan dengan tulang. Tracing atau penjejakan atau bisa juga disebut sebagai penurutan daripada fluid, ya, daripada fluid ini pada dasarnya merupakan kegiatan pengamatan. Jadi kita melakukan pengamatan kegiatan pengamatan pada pecahan-pecahan. Jadi kita melakukan pengamatan pada fluid itu sendiri, ke pecahan-pecahan daripada batuan yang relatif berukuran, ya, berukuran krakal sampai dengan boulder. Nah, tentunya yang terdapat pada sungai dengan asumsi bahwa jika terdapat pecahan-pecahan yang mengandung mineral yang kita cari, ya, yang mengandung yang kita cari, maka sumbernya adalah pasti berada pada suatu tempat. Nah, pada suatu bisa juga di bagian hulunya dan sungai tersebut. Nah, dengan kita berjalan ke arah hulu, maka ditemukan asal daripada fluid itu sendiri. Ya, jadi apa itu tracing fluid? Perunutan daripada pecahan yang berukuran krakal sampai dengan boulder, yaitu yang kita lakukan di sungai, ya, dengan melakukan dengan pembukaan. Nah, ini contohnya, ya. Ini adalah jaringan sungai, ya, di dalam sungai, cabang-cabang sungai, ya, sungai. Nah, kita melakukan dari hilir dan pada sungai. Ya, ada jaringan sungai. Kita lakukan di sekitar sungai, yaitu berupa fluid yang berukuran krakal sampai dengan boulder. Ya, nah, yang bulat hitam ini adalah, ya, di sekitar sini kita menemukan fluid, ya, fluid. Setelah kita lakukan pendulangan, ya, jadi kita melakukan fluid yang termineralisasi, yang mengalami proses mineralisasi, artinya kita melakukan fluid yang mengandung mineral yang kita itu. Kemudian yang kosong ini, yang buat kosong, itu adalah konsentrasi tulang yang tidak mengandung mineral yang kita cari. Ya, jadi konsepnya kita melakukan dari hilir menuju hulu, ya, dan contohnya hulu sini, ini ada percabangan melakukan di sungai sebelah sini. Cabangan ini ada
di sini juga kita temukan ada. Terus kita naik, ketemu cabang kita di sini tidak ada, di sini tidak ada, berarti kita. Terus kita berangkat lagi naik ke cabang sungai ini, ternyata ada, ya, ini yang ada. Kemudian ini ada, ini juga ada. Terus kemudian ke persabangan temuan ada, di sini tidak ada, dan seterusnya, ya. Telusuri sampai ke bumi. Nanti kita juga di sini. Nah, sehingga kita akan mengetahui sumbernya, ya, sumber daripada blok itu sendiri dari daerah sini. Jadi ada kita temukan sumber blok tadi yang tersikap di permukaan. Nah, demikian juga caranya seperti itu. Jadi yang hitam ada, yang kosong tidak ada, mineral yang dekat. Nah, ini adalah sketsa konseptual kita melakukan tracing. Tracing itu berurutan daripada fluid yang mengandung mineral yang kita cari di sungai yang berukuran krakal sampai border ke daerah hulu. Akhirnya kita temukan. Nah, itulah yang kita maksud adalah oke. Nah, di dalam kita melakukan perurutan, dalam kita melakukan perurutan atau tracing fluid, ya, ada informasi yang perlu kita perhatikan. Ya, yang pertama yaitu kita tadi ada peta jaringan sungai. Artinya kalau kita akan di sungai ini, dengan kita perhatikan peta jaringannya, tentunya itu ada di peta topografi, ya. Peta topografi daerah prospek. Itu kita akan tahu nih, ini sungai, gitu ya. Kemudian kita akan menentukan titik-titik di jaringan itu, kita menentukan, ya, di lokasi pengambilan fluidnya. Sebelum kita berangkat tangan, harus tahu peta jaringan. Nah, ini kemudian kita menentukan di mana blok kita ambil, informasi di mana blok termineralisasi yang tidak termineralisasi. Jadi kalau tandanya tadi ada yang hitam itu berarti termineralisasi, yang kosong tidak termineralisasi. Kemudian titik-titik informasi kuantitas, jadi tentunya jumlahnya berapa, kemudian kualitas, nah maksudnya kandungan mineral yang pada yang dapat kita dari blok itu, ya. Itu nanti setelah kita bawa ke lab, ya, kuantitasnya, jadi kualitasnya kita akan tahu berapa kadarnya. Kemudian lokasi di mana blok mulai hilang, nah, di mana lokasi di mana blok mulai hilang. Inilah informasi yang harus kita lakukan, ya. Jadi ada 5 hal dalam kita sebelum melakukan tracing fluid, ya, ada 5 hal yang perlu harus kita. Nah, kemudian kita lihat, nah, setelah kita tadi melakukan menemukan, tadi kan kita menemukan di bagian hulu itu, ya, kita menemukan sumbernya,
daripada belum. Nah, setelah kita tahu sumbernya, kita lakukan namanya pembuatan paritan. Nah, ini pembuatan paritan. Tracing pembuatan paritan. Ini merupakan salah satu cara di dalam kita melakukan observasi daripada sikapan dalam pencarian sumber kekuatan daripada biji atau data. Itu ya, itu yang kita. Nah, pembuatan paritan ini dilakukan dengan kondisi umum, ya. Jadi kondisi umum yang kita buat. Jadi tentunya di dalam pembuatan tracing atau paritan ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan, ya, yang umum perhatikan, yaitu yang pertama terbatas pada overburden yang tipis, ya. Kalau kita menemukan sikapan yang overburden yang tipis, nah kita masih bisa melakukan pembuatan paritan, ya, tracing, ya. Kemudian kedalamannya yang umumnya itu 2 sampai 2,5 meter, ya. Tidak dapat dikerjakan secara manual oleh manusia atau dengan menggunakan ekskavator atau backhoe. Yang ketiga, kondisi umum, yaitu pada daerah lereng. Kalau kita melakukan di daerah lereng, ya, kita membuat paritan di daerah lereng, kita mulai dari bagian yang lebih rendah dulu, ya, sehingga seandainya terjadi mekanisme drainase atau pengeringan langsung, ya, supaya nanti ada sistem pengeringan langsung gitu. Jadi kita mulai dari bawah. Oke, itu yang harus kita perhatikan. Nah, di dalam kita melakukan pembuatan paritan, ya, jadi ada ini sketsa di mana kita membuat paritannya, yaitu, nah ini ada gambaran, ya, ini ada gambaran. Ini adalah garis singkapan. Ya, tentunya garis singkapan kita dapatkan setelah kita melakukan, ya, pembuatan paritan. Ini akan kita crop line, ya, yang biasa disebut sebagai crop line. Itu dapatkan setelah kita melakukan paritan dan pengukuran jurus dan pemilihan itu, ya. Dan kita lakukan jurus pemilihan, ya, jurusnya singkapan itu kemana, kemudian juga melakukan ada temporan, ya, tapi temporan yang relatif dangkal. Kemudian kita melakukan pembuatan paritan, ya, yang kita lakukan dalam paritan itu, ya. Nah, baru dari paritan, dari pengukuran jurus dan pemilihan, temporan, nah kita akan bisa menentukan namanya crop line, garis singkapan. Nah, ini kita contohnya, kita nyodor ke batu bara, ya.
lain untuk mendengar. Ya, kemudian yang selanjutnya kita membuat namanya sumur uji. Ya, kita membuat sumur uji atau test pit. Ini adalah merupakan salah satu cara dalam pencarian bakat atau dalam rangka mencari kemenerusan ke arah vertikal, kemenerusan ke arah vertikal. Tadi kalau paritan tadi itu kan kemenerusan ke arah horizontal. Tapi kalau test pit sumur uji itu ke arah vertikal. Ya. Nah, kemarin kalian pada saat praktik tambang di Parangtritis, ya, kemudian yaitu di Parangkusumo, ya, Anda diajarkan bagaimana cara membuat test pit. Jadi kurang lebih panjang kali lebar itu masing-masing 1 meter. Nah, kedalamannya tergantung ya kedalamannya. Nah, ini test pit ini dalam rangka kita mencari kemenerusan ke arah vertikal. Nah, ini tidaknya ada di dalam dinding itu kita buat paritan lagi, ya. Tapi ya, yang di sini gabung dengan ventilasi. Ya, gabung dalam rangka pemenerusannya. Itu. Ini contoh. Ya, dibuat. Nah, inilah sampel yang kita ambil dinding yang berlawan ini. Dinding ini sama dinding ini nanti kita gabung, kemudian disatukan kuantrim. Nah, pembuatan sumur ini dilakukan jika membutuhkan kedalaman lebih daripada 2,5 meter, lebih dari 2,5 meter kedalamannya. Lebih dari 2,5 meter pada umumnya itu kita buat suatu deretan sumur uji dibuat searah jurus. Jadi kita kan sudah melakukan ada singkapan, kemudian kita ukur strik dipnya, kemudian kita buatkan beberapa sumur uji, ya, itu kita buat deretan sumur uji yang searah dengan jurus daripada singkapan, sehingga nanti kita akan mengetahui pola daripada endapan yang kita cari, dan tentunya dengan melakukan korelasi secara arah vertikal dan horizontal, gitu ya, secara vertikal dan horizontal. Oke, itu adalah test pit. Nah, tentunya di dalam kita membuat sumur uji, ya, di dalam kita membuat sumur uji, tidak ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama adalah ketebalan horizon, jadi zona latrit. Jadi ketebalan horizon P atau zona latrit residual. Kedua, ketinggian muka air tanah. Nah, begitu kita ketemu muka air tanah, ya tentunya kita harus berhenti membuat. Ketiga, kalau sudah
pada saat membuat test bed ini, ya, test bed ini teruji ternyata sudah ditemukan atau keluarnya gas-gas yang berbahaya, seperti CO2 ataupun H2S. Ini sangat berbahaya. Kita diberhentikan, ya. Kemudian lihat kekuatan dinding daripada lubang, lihat kekuatan dinding daripada lubang. Jangan sampai dia mengalami keruntuhan. Yang sekarang kita yang test bed ini, ya. Kemudian yang kelima yaitu adalah, nah, kalau sudah kita menemukan namanya bedrock, batuan yang keras, kerasan batuan dasar, bedrock, kita berarti akan ketemu batuan di bawah yang sudah keras dan disebut dengan bedrock, ya udah kita berhenti. Jadi ada beberapa, ya, yang harus kita perhatikan. Ada 5 dari jurnal atlet dan residual. Kemudian yang kita perhatikan kedua adalah muka air tanah, ya, kemungkinan munculnya gas-gas yang racun. Kemudian perhatikan juga dinding-dindingnya daripada luka. Dan yang terakhir yang kelima yaitu kalau kita menemukan namanya bedrock. Ya, mungkin itu materi dari saya, ya, yaitu adalah eksplorasi di permukaan, eksplorasi di permukaan. Oke, terima kasih, selamat belajar, semoga bisa menerima materi.